Ya kebetulan saya tidak melamar Pak di perusahaan ini, saya di approach oleh headhunter, tapi saya menyukai perusahaan Bapak karena bla bla bla. Nah, di sini kalian kecapin lah apa-apa aja hal-hal bagus tentang perusahaan ini yang lu baca dari website perusahaannya. Selama itu sudah menjadi kewajiban saya dan tercantum di dalam perjanjian kerja, saya pasti akan menyanggupi tanggung jawab tersebut. Tapi hanya jawab seperti ini kalau teman-teman emang sanggup ya. Kalau nggak sanggup ya jangan dijawab sanggup. Mengingat situasi lagi pandemi ya Pak, saya terus terang masih lebih cinta paru-paru saya sih Pak daripada perusahaan Bapak. Ini pertanyaan jebakan guys, jangan pernah terpancing untuk curhat di sini. Jadi kalau gue akan jawab, gue menyukai pekerjaan gue sebelumnya, tapi gue sedang mencari tantangan baru. Terus ya ceritakan hal-hal positif yang lo pelajari di kantor lama. Di sini teman-teman mau ceritain bahwa pekerjaan ini sejalan dengan mimpi teman-teman ke depannya dan betapa pekerjaan ini bisa jadi batu loncatan buat teman-teman berkarir ke depannya. Dan jangan lupa puji-puji perusahaannya. Percaya perusahaan ini punya internal equity terkait gaji. Saya sudah disclose gaji saya saat ini berapa, slip gaji saya 3 bulan ke belakang sudah saya berikan. Saya kembalikan lagi ke perusahaan untuk menentukan gaji yang terbaik untuk offer yang akan diberikan nantinya. Nggak apa-apa, sebagai karyawan saya wajib patuh pada peraturan perusahaan dan bila memang ini hal yang sudah ditentukan oleh perusahaan, saya siap menerimanya. Percaya Bapak dan Ibu pasti punya preferensi masing-masing terkait karyawan seperti apa yang harus diterima di perusahaan ini, tapi bagi saya sangat tertarik dengan perusahaan Bapak Ibu dan saya percaya semua pencapaian dan prestasi saya bisa ulangi kembali di perusahaan ini, bahkan lebih baik. Pindah-pindah kerja bagi banyak orang sudah jadi norma Pak. Dan bagi saya yang penting setiap kali saya pindah kerja, saya membawa satu dampak, saya meninggalkan satu warisan sehingga tempat kerja yang saya tinggalkan lebih baik dari sebelumnya. Situasi kerja yang saya sukai adalah tempat di mana saya bisa mendapatkan tekanan yang sehat untuk bisa bertumbuh dan bisa mengembangkan talenta saya secara profesional dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Oh gitu ya Pak. Ya Bapak aja sanggup, nanti saya pasti harus belajar banyak dari Bapak. Siap Pak. Bagi saya pribadi, setiap perpindahan kerja harus disertai dengan pertumbuhan ilmu, pertumbuhan jabatan bila bisa, dan pertumbuhan penghasilan. Jadi kalau memang tidak ada perubahan penghasilan, saya akan pikir-pikir lagi Pak tawaran ini. Nah masih banyak ya yang nanya pertanyaan ini, padahal gue udah bikinin videonya lengkap di YouTube. Ayo swipe up buat nonton. Swipe up, swipe up. Nah ini juga frequently asked questions yang sebenarnya gue udah bikinin videonya di YouTube. Jadi tinggal swipe up buat tonton videonya. Tonton ya. Jujur ya, sebenarnya pertanyaan gimana kalau gini, gimana kalau gitu, gimana kalau ini adalah pertanyaan terburuk yang lu bisa dapetin pada saat interview. Dan lu bisa jawab apa aja, lu bisa tinggal ngemeng aja, iya saya akan bertahan, iya saya akan kuat, dan sebagainya. Ini nggak bisa dan nggak perlu dijawab sih, karena aneh juga, company-nya udah tahu di CV bahwa lo fresh graduate, tapi mereka mau set waktu untuk interview, repot-repot manggil, cuman untuk bilang bahwa lo nyarinya yang bukan fresh graduate. Ini sebenarnya pertanyaan yang menurut gue cuma ngetes mental doang, karena sebenarnya recruiter udah bisa lihat kok dari CV, sebenarnya lo nih orangnya kutu loncat apa bukan. Tapi ya kalau emang perlu dijawab, tahan Pak, saya tahan, saya bekerja keras, saya akan kerja lama. Ini cara jawabnya mirip sama pertanyaan sebutin kelebihan dan kekurangan kamu. Jadi sebutin aja kelebihan yang suka teman-teman kamu puji dari kamu, dan kekurangan juga sebutin supaya kamu terkesan humble dan balance. Ini straightforward sih guys, sebutin aja, nggak apa-apa. Selain di perusahaan ini, saya juga ke perusahaan B, C, D, dan progresnya udah sampai mana, diceritain aja nggak apa-apa. Kadang-kadang ini malah berdampak positif, bikin recruiter makin cepat proses kalian. Saya tahu saya memang bukan background psikologi, tapi saya banyak melakukan kegiatan volunteer di organisasi pendidikan dan saya jatuh cinta dengan people development pada saat saya kuliah. Saya percaya saya akan mengejar ketinggalan saya dengan kemauan belajar saya yang kuat. Siapa? Saya tahu sebagai mahasiswa yang belum punya pengalaman, saya punya banyak ketinggalan yang harus saya kejar. Dan kemanapun perusahaan mau menempatkan saya, asalkan itu sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan, saya siap. Tentunya ada, sebagai seorang profesional muda, pasti saya punya keinginan untuk mengembangkan diri saya lebih lagi.
Namun untuk saat ini, paling tidak 5 tahun ke depan, saya ingin punya track record karir yang stabil dan konsisten terlebih dahulu, baru kuliah. Sebagai fresh graduate, memang saya belum punya skill apa-apa, dan justru saya akan banyak belajar di perusahaan Bapak. Tapi yang saya bisa tawarkan adalah semangat juang yang tinggi dan kemauan keras untuk belajar mengejar ketinggalan saya secepat-cepatnya. Saya percaya di setiap perusahaan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan meskipun perusahaan saya sekarang sudah stabil, seperti Bapak sampaikan, saya yakin di tempat Bapak pun ada kesempatan bagi saya untuk bertumbuh, dan kesempatan itulah yang saya cari ke depannya. Saya akan pertimbangkan berdasarkan skala prioritasnya. Dua pekerjaan yang urgent ini pasti ada salah satu yang lebih urgent. Bisa jadi diminta oleh presdir atau bos yang pangkatnya lebih tinggi. Itu yang akan saya kerjakan duluan. Sejauh ini saya nyaman berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih banyak untuk cerita-cerita Ibu. Saya banyak belajar tentang karir juga, tentang perusahaan ini juga. Dan saya nggak sabar untuk nanti bisa bekerja bersama dengan Ibu. Setiap orang pasti punya preferensinya masing-masing. Bagi saya, Bapak tetap harus memilih kandidat yang terbaik, yang Bapak paling nyaman, dan kualifikasinya juga terbaik. Bagi saya, tentu saja kandidat tersebut adalah saya. Goal jangka panjang saya adalah menjadi seorang HR Director. Untuk menjadi seorang HR Director yang sukses, saya perlu exposure ke banyak departemen di dalam HR. Salah satunya adalah di bidang talent management. Bidang ini sampai saat ini belum pernah saya coba. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu 15 seconds interviewnya. Udah lumayan banyak juga pertanyaan yang gue jawab-jawabin. Mudah-mudahan membantu. Yang gue mau titip pesan adalah bukan untuk dihafal pertanyaannya, bukan untuk dihafal jawabannya, tapi latihan sering-sering. Karena makin sering lo latihan, lama-lama akan terbiasa ngejawab dengan jawaban yang versi lo. Jangan berusaha untuk jadi gue, jangan berusaha untuk ngikutin jawaban gue, malah nanti jadinya kagok atau nggak natural. Karena at the end of the day, yang tahu jawaban terbaik versi lo adalah lo sendiri. Bukan gue, bukan siapapun di internet, tapi lo sendiri. Lo sendiri yang tahu pengalaman lo sendiri yang tahu posisi terbaik, lo sendiri yang tahu kualitas terbaik dari diri lo. Jadi lo sendiri juga yang bertanggung jawab untuk ngeluarinnya di interview. Sering-sering latihan, dan kesempatan yang baik itu pasti akan datang kalau kita terus mencoba. Semangat!